Kami lanjutkan, saudara, kontroversi pemecatan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan di KPK yang dihubung-hubungkan dengan isu Formula E, walaupun masih dugaan. Ada Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK, dan juga Zainur Rohman, peneliti di Pukat UGM Yogyakarta. Mas Zainur, kenapa saya bilang tadi sebelum babak pertama kita ngobrol mewakili pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Jadi obrolan saya dengan teman-teman, ada yang jurnalis dan bukan jurnalis, ada orang hukum dan bukan orang hukum, sempat ada yang mengatakan begini juga, jadi saya tanyakan saja. Jangan-jangan memang ada melambat-lambatkan kasus Formula E di internal KPK sedemikian rupa. Analisa ini, Mas Zainur? Solusinya adalah pemeriksaan oleh Dewan Pengawas, Mas Bayu. Kalau kita tahu kemarin Pak Endar sudah melaporkan para pimpinan KPK atas dugaan pelanggaran kode etik, perbuatan sewenang-wenang dan lain-lain itu, maka kemudian Dewan Pengawas bisa melakukan pemeriksaan. Ya, mulai dari prosedur pemberhentiannya apakah sudah sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Yang kedua dari sisi substansi, apakah ini ada kaitannya dengan Formula E atau tidak. Nah, Formula E, Dewan Pengawas juga bisa masuk ke dalam. Apakah penetapan statusnya belum ditingkatkan ke penyidikan, itu sudah sesuai dengan hukum atau ada melawan hukum. Nah, jadi tentu kita tidak bisa berspekulasi. Yang bisa dilakukan adalah menunggu hasil kerja dari Dewan Pengawas KPK. Ya, meskipun dalam beberapa kejadian terakhir kita selalu kecewa dengan Dewan Pengawas. Nah, saya mau tanya itu, Mas Zainur. Ya. Tapi ini Dewan Pengawas nih, di beberapa kasus yang diharapkan masyarakat transparan, terengginas dalam memberikan keadilan dari masa-masa internal KPK, agak kurang nih. Izinkan saya mengatakan ini sebagai ungkapan kita juga ya. Bagaimana harapan kita, optimisme kita agar kasus ini bisa ke publiknya, ke saya dan ke semua masyarakat ini bisa jelas gitu. Oh, itu masalahnya. Bisa nggak? Ya, harusnya bisa ya. Kalau Dewan Pengawas ingin membuat terang satu masalah, khususnya terkait dengan pemberhentian Pak Endar dan juga kasus Formula E, maka inilah saat yang tepat. Dalam beberapa kasus sebelumnya, termasuk kasus Bu LPS, dalam kasus termasuk Pak Firly sendiri, Pak Firly kan sendiri. Dewan Pengawas, ya ini menjadi momentum bagi Dewan Pengawas untuk menunjukkan kinerjanya dan menjawab berbagai spekulasi yang beredar luas di publik karena memang tidak ada transparansi dan tidak ada akuntabilitas dari KPK sendiri, Mas Bayu. Ya, oke. Pak Saud, kalau kita berharap sekarang pada Dewan Pengawas, bagaimana optimisme Pak Saud? Pak Saud, mohon maaf, mungkin masih di mute. Ya, silakan. Saya, to be honest, agak skeptik ya. Kadang-kadang, tapi ada sinyal sih, small signal yang saya tangkap kemarin dari omongan pimpinannya, kelihatannya concern dengan masalah Endar ini dengan menyebut bahwa Endar clear, tidak ada persoalan yang kaitan dengan etik. Hopefully mereka konsisten di situ, omongan itu kita pegang karena itu udah milik publik omongannya, sehingga kemudian kita bisa menghilangkan apa yang kita sebut sebagai ambience politik ya, lingkungan environment politik di dalam kasus ini gitu. Makanya kalau kita bicara politik, Mas Bayu, bersamaan dengan kita tadi sebutkan di bagian depan ada komitmen Jakarta ya tahun 2012. 2012 itu berarti SBY ya presidennya. Bersamaan dengan itu juga kita waktu itu KPK sudah melakukan kajian bagaimana sebenarnya politik kita ini seperti apa. Tahun 2012 itu dimulai dikaji. Terus kemudian tahun 2015 sampai 2019 kita mengkaji sampai sedetail-detail. Rekrutmen partai politik gimana, pemilu kayak gimana, dan seterusnya. Itu detail-detail. Itu sangat banyak kegiatannya di 2015-2019. Supaya cerita-cerita kayak begini nih bisa clear. Artinya gini, orang KPK udah bicara politik cerdas berintegritas. SIPP itu Sistem Integritas Partai Politik, ada PCB, Politik Cerdas Berintegritas. KPK kok bicara politik? Yes, kamu harus bicara politik. Nah, kalau dia bicara politik yang berintegritas, ya supaya orang KPK jangan kayak begini kebijakannya. Ini kan jadi aneh.
Ya. Loh, kamu bicara politik cerdas berintegritas, kamu sendiri bermasalah. Jadi wah ini makin amburadul, makin amburadul. Nah kemarin kan mereka bicara di depan setelah dari 2012 sampai 2023 ini masih berjalan. Ya. Kemarin manggilin orang ketua partai untuk menjelaskan gini loh politik itu jenjang karir gini, iuran begini, negara bisa kasih segini dan seterusnya. Politik itu kan sangat kompleks. Jadi dengan mereka bicara seperti itu, Anda sendiri bagian dari politik, ini udah makin sulit kita percaya KPK saat ini, kira-kira gitu Mas Bayu. Dimengerti Pak Saud, karena susah nih, ini tahun politik, bukan hanya presiden, tapi juga pilkada, bahkan legislatif kan, semuanya hampir berbarengan nanti 2024. Menurut Anda Pak Saud, bagaimana sih seharusnya di tengah sulitnya menangani kasus korupsi yang bisa saja ini sebuah langkah dari lawan politik dan lain-lain. Saya ingin mengatakan memudahkannya begitu. Bagaimana KPK harus tetap clear bahwa ini tidak ada urusannya, tidak ada konflik of interest hubungannya apalagi dengan politis dan lain-lain. Ini yang belakangan jadi susah dijawab dan kemudian punya kecenderungan publik mengatakan ada konflik of interest dari politik sedemikian rupa. Kan Pak Saud pernah di sana dan pernah menangani kasus yang juga politisnya juga tinggi, padahal kasusnya korupsi murni gitu. Bagaimana ini bisa kita lihat di tengah undang-undang KPK yang sekarang, yang sering dikritik Pak Saud, tapi ini kan harus muncul di tengah masyarakat. Sementara masyarakat sekarang kecenderungannya, iya nih kayaknya, saya pakai bahasa netizen lagi nih, kayaknya KPK-nya sudah bisa diatur. Nah kira-kira kan begitu, Pak Saud? Ya memang pintu masuknya sudah ada ya. Pintu masuk itu di Undang-Undang 19 itu gitu loh. Ya, yang jelas-jelas dia bukan penyidik dan bukan penuntut aja dia masih campur-campur di urusan itu. Kedua, kalau kemarin ada statement dari Tun at the top-nya ya, negeri ini mengatakan bahwa ya udah semuanya ada aturannya. Sebenarnya itu sangat normatif. Sebenarnya kalau bisa oke lah depan panggung dia boleh ngomong gitu. Tapi kan kita lihat belakang panggungnya dari indikasi di permukaan. Artinya di belakang panggungnya dia harus ngomong, hentikan itu berisik, gua pusing dengar lu kayak begitu kan seharusnya begitu gitu loh. Karena memang ya sangat naif juga kalau kita bilang tidak ada sumber-sumber informasi yang kencang di KPK yang menuju kepada kepimpinan negeri ini gitu ya. Sehingga kemudian dia bisa memastikan ada sesuatu yang abuse. Jadi sekali lagi kalau kita memang mau artinya supaya ini dilokalisir, supaya nggak kemana-mana gitu ya. Kita masuk aja ke center gravity-nya, persoalannya di center itu adalah Endar sendiri. Jadi Endar berpanjang, ini masalah selesai udah. Kan simple kan? Iya, oke. What happened gitu? Apa Endar mesti di TWK lagi? Dimengerti, oke. Kuncinya di situ ya. Iya, ya sederhana sebenarnya. Makanya saya bilang Pak Kapolri sudah harus firm di situ, jangan berubah lagi supaya nggak menimbulkan masalah baru. Orang akan mikir lagi nanti, loh, wah ini udah kemana-mana jadinya gitu loh. Kira-kira gitu, Mas Bayu. Oke. Ya, masalah Kapolri nanti saya simpan dulu. Saya sudah catat nih. Saya akan balik ke situ sedikit nanti. Mas Zainur, supaya kita tidak berpikir ini politis, konflik of interest-nya begitu tinggi, ini nggak cuma masalah korupsi biasa, nggak ada kata lain ya. Dalam hal ini Dewan Pengawas, Pak Tumpak, kalau mendengarkan pagi hari ini beban di Dewan Pengawas, transparansi. Kasus ini harus clear ke tengah masyarakat. Setuju, Mas Zainur? Sangat setuju, karena itu satu-satunya jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian. Tanpa kata putus dari Dewan Pengawas, maka masyarakat tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang benar-benar valid selamanya. Jadi ini adalah kesempatan terakhir menurut saya bagi Dewan Pengawas untuk menunjukkan kinerjanya, bahwa Dewan Pengawas itu ada, berguna, dan bisa menegakkan kode etik dan disiplin di internal KPK. Kasus ini kan memang sebenarnya kalau saya sering katakan, administrasi kepegawaian itu kasus biasa. Tetapi ketika alasan dibalik pemberhentian itu bukan karena pelanggaran kode etik, maka sangat berpengaruh terhadap independensi. Nah, kalau independensi pegawai itu diotak-atik, maka pasti ada sesuatu, yaitu ingin mengendalikan, ingin menyetir. Seperti misalnya dalam konteks Brigjen Endar dan pimpinan KPK, itu kan kita membacanya karena pimpinan KPK ingin menyetir Brigjen Endar, yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya, kecuali Dewan Pengawas memutus
laporan dari Brigjen Endar ini. Yang salah siapa? Apakah Brigjen Endar? Karena sudah pegang bukti permulaan yang cukup tetapi tidak menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan misalnya. Ataukah para pimpinan KPK yang memberhentikan Brigjen Endar tanpa alasan menurut hukum dan memaksa Brigjen Endar untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan tanpa bukti permulaan yang cukup. Nah, karena memang tidak ada satupun mekanisme eksternal yang bisa ditempuh. Ini kan belum pro justisia ke eksternal ya. Misalnya belum ada penetapan tersangka, bahkan belum sampai ke tahap penyidikan. Sehingga masih ini semua internal proses banget masih ini proses internal KPK. Betul, Mas Bayu. Oke. Nah, Mas Zainur, kalau ini saya menduga-duga terlalu jauh sebetulnya, tapi dari beberapa kasus yang kemarin-kemarin terjadi yang melibatkan pimpinan KPK, Dewan Pengawas cari jalan tengah. Nggak ada yang kehilangan muka. Kalau ini terjadi seperti itu lagi, rasanya kita turun lagi nih. Mohon maaf, kepercayaan kita terhadap KPK. Bagaimana kemudian kita bisa berharap pada Dewan Pengawas, Pak Tumpak dan kawan-kawan, bahwa ini now or never nih, nggak bisa mundur lagi, Mas Zainur? Ya, ini pertaruhan independensi KPK, ya. Kalau Dewan Pengawas ingin menjaga independensi KPK, integritas KPK, ya, selama ini mereka mendengung-dengungkan soal integritas, soal independensi, maka inilah saatnya. Memang dalam kasus-kasus yang kemarin, betul Mas Bayu, Dewan Pengawas itu kelihatan mengambil jalan tengah, menyelamatkan muka semua pihak. Bahkan untuk kasus yang sangat jelas seperti LPS pun, Dewan Pengawas masih ingin menyelamatkan muka semua pihak gitu ya. Nah, sehingga semoga di dalam kasus yang sekarang ini Dewan Pengawas bisa lebih jelas lagi ya mengambil sikap. Kalau kita lihat profil dari para Dewan Pengawas ini kan sebenarnya orang-orang senior. Betul. Yang sebelumnya adalah orang-orang bereputasi tinggi di bidangnya masing-masing. Nah, tetapi memang ya di dalam internal KPK itu sekuat-kuatnya Dewan Pengawas kita melihatnya masih lebih kuat Ketua KPK. Kenapa? Karena memang Ketua KPK ini di dalam berbagai kesempatan itu terlihat memiliki power yang sangat kuat, memiliki kehendak yang juga sangat kuat. Misalnya di dalam konferensi pers, ya untuk kasus-kasus penting konferensi pers sendiri dan seterusnya. Nah, sehingga ini kesempatan terakhir bagi Dewan Pengawas untuk membuktikan ya bahwa Dewan Pengawas itu bisa menjaga independensi dan integritas KPK. Kalau sampai gagal, maka menurut saya Dewan Pengawas akan dicatat oleh sejarah sebagai Dewan Pengawas pertama dan Dewan Pengawas yang tidak memiliki keteguhan hati, tidak memegang teguh asas zero tolerance ya. Kenapa? Karena kan penegakan kode etik dan disiplin itu kan prinsipnya zero tolerance. Tidak ada toleransi. Atas semua bentuk pelanggaran maka harus diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing. Ada berat, ada sedang, ada ringan. Kalau itu tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas, maka menurut saya ini adalah catatan sejarah yang tidak baik bagi mereka dan masyarakat akan mengenang mereka sebagai Dewan Pengawas yang tidak memiliki sejarah yang baik di KPK, Mas Bayu. Kita tunggu perkembangannya kalau begitu berkaitan dengan ini. Tapi saya ingin mencoba Pak Saud sama Mas Zainur ya menebak kemungkinan bagaimana nih endingnya selain di Dewan Pengawas. Kita berharap ini terjadi, tetapi kan bukan tidak mungkin ada semacam move atau langkah yang kemudian sebetulnya kita bisa perkirakan mungkin terjadi, tapi apakah ini sangat mungkin terjadi sedemikian rupa? Seberapa besar langkah ini bisa terjadi, Pak Saud? Mungkin nggak Pak Kapolri menarik suratnya dan akhirnya menarik Pak Endar untuk kembali ke Polri, Pak Saud? Ya, kalau dalam pikiran saya tadi seperti sampaikan di depan, Pak Kapolri kita harap ya tetap firm di situ supaya tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Jangan lupa hukum itu kan 3 aja kuncinya, pasti, adil, dan bermanfaat. Ya kalau begini kan kita debat-debat beberapa hari, Pak Kapolri yang berubah, hukumnya jadi nggak pasti, jadi nggak adil, nggak bermanfaat juga. Jadi teori-teorinya itu
Ya mari kita berperspektif teori gitu. Cuman persoalannya menurut saya, oke, kita lebih easy, lebih gampang memahami integriti Pak Kapolri daripada integriti yang ada di dalam KPK sekarang ini. Mereka bagian dari masalah, mereka selalu bikin noise. Cuman kan pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Kadang-kadang saya mikir, mungkin undang-undang ini yang begitu, Undang-Undang 2019 itu memungkinkan siapapun di KPK itu di-remote dari luar gitu. Jadi di-remote itu. Dan remote-nya itu baterainya nggak pernah habis itu, power bank-nya banyak bener itu remote-nya itu. Jadi itu kelihatan itu dalam kebijakannya. Kemarin kan sudah ada lagi bocor informasi segala itu lagi rame kan? Ya. Ada LKTPK bocor di tempat orang lain. Ini muncul masalah baru lagi itu. Itu juga itu pidana sebenarnya itu membocorkan. Jadi ada sesuatu yang menurut kita buat Polri kita lebih gampang memahaminya, dan pastilah mereka dari awal mengikuti ini, nggak cepat-cepat begitu juga Kapolri memberikan Endar you stay there, you kerja lagi dan seterusnya, dibandingkan di dalam yang katanya kolektif kolegial. Ya kalaupun kolektif kolegial mungkin skornya 3-2 dan 3 orang memutuskan ini, ya kita harus bertanya juga sebenarnya kalau kita mau transparan, kalau kita mau akuntabel, kalau kita mau bebas dari konflik of interest, ini persoalan lebih sederhana. Artinya gini deh, kalau saya berada di sana saat ini, katakanlah satu dari pimpinannya, Kapolri udah ini, saya akan melanjutkan gitu. Ya kan, karena ini kita punya sumber daya manusia, ya udah kita terima, kita lanjutin. Udah selesai persoalan ini. Nah, kita melihat itu yang seperti Pak Janur bilang tadi, ada apa sebenarnya? Kok kamu anakmu yang bekerja untuk kamu nggak suka gitu loh. Sederhana sekali mikirnya. Iya, oke. Mas Zainur, Anda punya analisa atau imbauan lah kepada Kapolri agar juga tetap kan ada kata-kata dari Pak Kapolri mengatakan saya serahkan ini internal di KPK. Sebetulnya itu kuat sekali bahwa saya akan tetap pada keputusan saya. Kita berharap begitu sehingga kemudian kita juga mendapatkan kejelasan dari kasus ini sedemikian rupa. Ada apa di KPK? Mas Zainur? Ya, kalau kita baca pernyataan Kapolri, saya percaya Kapolri akan firm untuk tetap menugaskan Brigjen Endar ke KPK sebagai Direktur Penyelidikan. Kalimat dari Kapolri adalah bahwa ini masalah internal KPK dan Kapolri sudah mengirimkan surat penugasan baru untuk Brigjen Endar di KPK. Artinya saya percaya Kapolri akan tetap pada jalur itu, dan kalau tidak salah Kapolri juga menyampaikan akan menunggu putusan dari Dewan Pengawas. Ya, nah, sebenarnya khusus untuk masalah kepegawaian itu ada satu forum lagi yang bisa ditempuh, yaitu PT UN. Tetapi PT UN ini kan hanya menyoal apakah pemberhentiannya itu sesuai hukum atau melawan hukum. Tidak bisa membongkar apa alasan dibalik pemberhentiannya. Nah, alasan dibalik pemberhentiannya tetap masyarakat tidak akan pernah mendapatkan jawaban apapun. Yang bisa didapatkan adalah apakah melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, itu Mas Bayu. Oke, baik. Kita sambung lagi nanti ngobrolnya sambil melihat perkembangan dari Dewan Pengawas, bola di mereka sekarang di KPK. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang transparan dari Dewan Pengawas. Saya mengutip Mas Zainur, para Dewan Pengawas KPK now or never. Inilah saatnya untuk membuktikan Dewan Pengawas mampu menunjukkan taringnya untuk KPK pada saat ini. Mas Zainur, Pak Saud, ketemu lagi kita dalam diskusi yang lain. Selamat pagi. Ya, dan saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda setelah jeda. Polda Jawa Tengah mengungkap jenis racun yang digunakan dukun pengganda uang di Banjarnegara. Dari hasil otopsi para korban yang tewas ditemukan ada sejumlah racun, yakni jenis klonidin dan sianida yang mematikan. Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog kedua di Sapa Indonesia Pagi bersama Timothy Marwood. Kami segera kembali.